My name is Kyla, and I'm conducting this interview as part of my final project about psychosocial development in young adults. Thank you for taking time to speak with me today. So, the purpose of this interview is to better understand your experience and perspective on marriage and parenthood. Your answer will help me explore how young adults navigate this life transition. The interview shall take about 45 to 60 minutes. I'll be asking you a series of questions, and you are welcome to take your time to answer. I also would like to ask permission to record our conversation so that I can review your answers later. So to start, could you tell me a little about yourself, your current family situation, and like how long you've been married and how many kids you have? So to make it more comfortable, we can speak in bahasa. Okay, my name is Setio. I was 35 years old and now I became a housewife. I leave my career for this around 60 or 6 or 7 months. I mean, now I have one children, uh, 9 year old, and then I have a married around 12 years. So we can start in bahasa. Ya. Oke, jadi buat pertanyaan pertama, aku mau nanya tentang motivasi tante pas pertama kali mutusin buat nikah. Pertama-tama tuh kayak keputusan buat nikahnya tuh lebih dipengaruhin sama tante sendiri atau pasangan atau emang keluarga tante yang nyuruh tante buat nikah atau ada faktor lain? Oke, yang mutusin nikah adalah diri saya sendiri dan pastinya dorongan orang tua. Karena kalau orang Jawa basicnya itu kita patokan itu dari umur. Namanya orang old mindset kayak gitu. Cuma balik lagi itu memang dorongan dari hati. Oke, terus kalau misalkan pendapat suami tante pas waktu ngebahas buat tentang pernikahan tante itu gimana? Ngebahasnya itu tujuan nikahnya itu satu biar bisa sama-sama, karena kita waktu pacaran itu long distance. Terus yang kedua adalah nggak bebas itu dalam artian kata kita tuh ada jam waktu pulang, jadi nggak boleh lebih dari jam 10 malam atau enggak lu nggak bisa balik ke rumah gitu. Oke. Terus pas pertama kali tante di hubungan tante mikir nggak sih kalau misalkan bakal berujung nikah, dan kalau misalkan tante sama suami tante ngebahas tentang tujuan pernikahannya itu gimana ngebahasnya? Pertama-tama pasti nggak mikir kalau ini bakalan jadi nikah, tapi pas dulu orang tuanya pasanganku sakit, disuruh buat apa pacaran lama-lama, udah nikah aja seperti itu. Nah pas udah diremukin, yang pasti sih berpikir biaya. Tapi tante sendiri tuh pas sebelum mutusin nikah tuh kayak punya nggak sih kayak ekspektasi dari diri tante sendiri tentang pernikahan? Pengennya pas nikah nggak lama, yang satu bisa dapet double salary, satu dari salary saya sendiri kerja, yang kedua dari suami. Nah yang saya harapin yang paling adalah keturunan alias punya anak. Oke. Terus kalau misalkan penyesuaian dalam kehidupan setelah nikah tuh gimana? Kayak lebih senang atau atau lebih terasa beratnya karena ada suami atau gimana?
Karena Rika udah dari 10 tahun, udah pasti struggle, udah ngelewatin yang namanya manis, pahit, asam kehidupan. Nah yang sekarang yang dirasain itu karena bener-bener rilis, nggak punya karir lagi alias karirnya di rumah tangga, kayaknya lebih calm down. Oke. Tapi tuh menurut Tante kayak lebih enakan berkarir kayak kerja di kantor atau jadi ibu rumah tangga sih? Itu yang berat. Waktu 3 bulan pertama pasti tuh up and down. Up and down itu banyak merasa upset karena saya lose my career yang udah more than 15 years, dari from zero kita harus ngelepas semuanya dan pasti mulai dari nol lagi gitu di rumah. Tapi begitu ngelihat tumbuh kembangnya anak pas udah lebih dari 5 bulan ini di rumah, lebih ngerasa oh iya ya, I have missed a lot gitu. Terus kalau misalkan dari transisi dari sebelum nikah dan setelah nikah tuh ada nggak sih perubahan dalam relationship Tante sama suami Tante? Kalau ada. Kalau perubahan sih enggak ya. Kalau semakin dekat atau semakin erat iya. Oke. Terus kalau misalkan setelah menikah nih, apa yang menjadi tanggung jawab atau kebiasaan baru yang masih Tante harus sesuaiin gitu dari sebelum menikah? Kebiasaan baru pasti bangun tidur harus nyiapin sarapan untuk beberapa orang. Yang biasanya bangun tidur itu cuma tinggal nyaplok. Iya benar. Atau ada kebiasaan yang lainnya? Kebiasaannya yang pasti tidur nggak boleh terlalu larut malam karena pagi ada yang harus diurusin. Terus gimana Tante dan suami Tante menyesuaikan diri satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari? Menyesuaikan dirinya yang pasti itu kita tuh harus ngalah. Berantem itu tuh pasti, apalagi kita dua orang lain yang berbeda. Tapi alhamdulillah yang banyak kalah suami. Kira-kira kalau misalkan boleh tahu, kebanyakan ngalahnya itu dalam hal kayak gimana? Dalam segala keputusan, kayak misalnya mau beli sesuatu, mau menentukan sekolah anak, itu pasti yang lebih prioritas tuh keputusan dari aku. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali mengetahui akan menjadi orang tua? Yang pertama tuh pasti bahagia, sedih, nggak percaya oh iya ya kita jadi orang tua, karena hamil ini tuh nggak langsung hamil setelah nikah, melewati proses yang lama banget gitu, yang bertahun-tahun nunggu. Oke, terus gimana sih perubahan kehidupan sehari-hari Tante setelah bayi lahir? Karena kan sebelumnya Tante hidupnya cuma berdua, terus nanti setelah bayinya lahir Tante jadi punya bertiga dan punya anak kecil di rumah. Sampai 40 hari pertama itu hampir setiap malam bergadang, jadi waktu tidur tuh berubah, malamnya melek, paginya baru bisa tidur karena bayi setiap 2 jam kan menyusui, kadang nggak sampai 2 jam deh, kadang baru 1,5 jam dia udah menyusui lagi. Kebetulan repotnya saya itu karena saya nggak ASI, jadi harus bikin susu. Oke. Menurut Tante ada nggak sih bagian yang paling menantang dalam transisi menjadi orang tua? Bagian yang paling menantang itu
karena proses ini waktu anak tuh udah tahu orang tuanya. Jadi waktu anak saya usianya 2 tahun 3 tahun, dia udah tahu banget nih ibunya dan nggak mau ditinggal. Nah, proses dari umur 3 tahun sampai anak saya masuk TK itu yang sulit banget. Kenapa? Karena di saat 3 tahun sampai tahun keempat itu sampai kelima kan COVID. Nah, pas COVID itu terus anak mulai bisa aktif masuk sekolah tuh pas TK umur 6 tahun. Nah, sedangkan kita kerja, tantangannya adalah yang nggak bisa ngadirin acara sekolah. Itu yang paling sedih. Oke. Menurut Tante sendiri, kira-kira kalau misalkan untuk hadir dalam acara sekolah anak itu penting gak sih, atau kayak bakal berdampak gak sih buat anak Tante sendiri? Kalau menurut saya yang saya alamin sekarang sampai anak saya kelas 2, sekali-sekali datang ke acara parenting school itu memang perlu. Tapi kita juga balik lagi ngasih pengertian ke anak. Oh ya, mamanya kerja jadi nggak bisa nganter atau nggak bisa ngikutin. Cuma saya nyempetin diri kalau setiap ada lomba pasti saya support atau saya dampingin. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Tante dan pasangan Tante membagi tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak? Pembagian tugasnya tadinya kan karena sama-sama bekerja ya otomatis dua-duanya cari nafkah, dua-duanya bisa handle. Nah, sekarang karena saya otomatis penghasilan kan cuma satu sekarang dari suami, jadi tugasnya 100% cari nafkah. Nah, saya 100% ngurus rumah tangga. Rumah tangga ini diurus tuh ya including orang tua saya juga, karena ada bapak saya juga di sini, dia kan sakit stroke. Jadi mau nggak mau saya juga ambil alih tugas ngurusin rumah tangga gitu, karena saya juga anak tunggal, jadinya nggak ada orang lain lagi yang bisa diandelin. Oke. Apakah pembagian ini didiskusikan sebelumnya atau memang berkembang seiring berjalannya waktu? Kalau pembagian yang tadi 100% cari nafkahnya suami ya didiskusiin. Jadi sebelum saya memutuskan untuk end my career itu juga udah bicara sama suami. Nanti kedepannya otomatis harus banyak yang dikurangin atau enggak yang di saving, karena sekarang sumber penghasilan cuma satu. Oke, apakah menurut Tante pembagian ini tuh udah adil dan berjalan baik untuk Tante ataupun pasangan Tante? Insya Allah baik ya. Sebenarnya balik lagi tergantung di mana ibu rumah tangga manage-nya. Karena kalau uang sebanyak apapun itu pasti kurang. Kurangnya kenapa? Karena kita nggak bisa menggunain atau how to manage-nya. Ya sekarang sih alhamdulillah so far so good. Ya amit-amit jangan sampai. Apakah Tante dan pasangan pernah nggak setuju untuk kayak tentang siapa yang harus melakukan tugas tertentu di rumah atau dengan anak-anak? Kalau iya, gimana Tante menghadapinya? Nggak setujunya itu pas saat suami itu pulang berlayar cuti, itu hampir setiap hari ngajak anaknya itu untuk beli mainan. Nah, itu otomatis saya keberatan. Kenapa? Karena itu waste money, buang-buang uang. Terus buat apa tuh ngajarin itu? Salah satu ngajarin sebenarnya sifat boros. Supaya apa? Ngapain? Saya dulu pun juga boros, harusnya dia ngerem gitu. Itu aja yang sering cekcoknya, maksudnya antara pengasuhannya. Oke, terus gimana sih Tante ngadapinnya dengan
pasangan tante, partner tante yang ngajak anak tante nih buat beli mainan setiap hari. Ngajarinnya itu yang pasti sih ngasih tahu kamu buat apa beli mainan setiap hari. Itu satu, itu bisa jadi barang nggak berguna, mainan itu cuma jadi rongsokan yang ada dipergunain. Dan kamu sekarang udah gede, udah mau kelas 3 SD, ngapain masih beli mainan kayak anak kecil? Jadi ngasih ke pengertian ke anaknya dulu, baru ngasih tahu ke papahnya. Mendingan ngasih lain yang kayak misalnya bisa dipakai buat berenang, apa buat ke SeaWorld, apa ke kebun binatang, itu lebih bermanfaat kayaknya. Iya benar. Terus tuh kapan terakhir kali tante merasa kayak tante menjadi anak-anak lagi? Kayaknya kurang lebih 5 tahun lalu ya, karena itu transisi dari usia 30 mau ke atas. Jadi nggak tahu ya, semua kayak orang kayak ABG lagi, pengen belanja, pengen semua serba matching. Nah itu saya ngerasa pas sekarang pas di rumah ini, ngapain ya belanja ini belanja itu kayak anak muda. Kira-kira ada nggak sih hal tertentu yang memicu perasaan itu? Rasa yang memicunya itu yang tadi aku bilang, kayaknya itu transisi dari usia, transisi karena dari young to adult. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih waktu yang paling sulit untuk dihadapin di rumah? Waktu yang paling sulit dihadapin di rumah itu adalah weekday, karena anak berangkat sekolah setiap pagi. Kenapa sulitnya itu? Karena ngebangunin anak itu, ya anak memang berbeda-beda setiap anak. Ada yang dibangunin sekali langsung duduk, langsung bangun, tahu oh ya saya harus mandi, saya harus sholat subuh gitu. Nah kebetulan anak saya itu tipenya berbeda. Jadi dari jam 5 pagi dibangunin ya, sampai dibangunin sholat subuh, ditinggal bikin sarapan, masih kembali lagi masih selimutan. Untungnya sekolahnya kan dekat. Nah jemputannya itu datang tuh setiap jam 6.45. Nah jadi saya cuma punya waktu sekitar 45 menit dari mandiin dia sampai nyelesain sarapan. Nah menurut saya itu tight timing. Nah setiap pagi makanya saya selalu maraton untuk nyiapin dia berangkat sekolah. Terus tuh kalau misalkan pagi-pagi dan weekdays full day berangkat sekolah, gimana sikap tante untuk menghadapi hari itu? Sikap saya setiap pagi yang pasti ngomel-ngomel ya, karena ibu-ibu, untuk nyiapin anak. Nah begitu dia udah berangkat kan langsung relax lagi. Saya kembali ke rutinitas ya, santai aja ngopi. Nah begitu dia kembali lagi pulang sekolah pasti saya udah gak marah-marah lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa perlu menyembunyikan jenis emosi tertentu dari anak-anak tante? Pasti iya. Kadang mau beban cerita, kan kita hidup ini kan gak selalu mulus kan, pasti ada luka, pasti ada sedih. Jadi yang pasti yang saya sembunyiin, saya kalau marah nggak nyembunyiin, tapi saya lebih nyembunyiin kesedihan, nggak di depan anak saya. Jadi saya lebih baik sedih sendiri gitu. Kalau boleh tahu, kenapa tante menganggap kalau misalkan emosi sedih itu perlu untuk disembunyikan dari anak tante? Karena saya nggak mau ngajarin anak saya jadi lembek. Lembek itu dalam artian gini ya, saya juga anak tunggal. Kebetulan anak saya jadi anak tunggal karena kehilangan adiknya masih kecil. Jadi dia jadi anak tunggal, mungkin jadi perasaannya sama seperti saya. Tapi saya membandingkan sikap saya dulu dan anak saya totally different.
Saya dulu walaupun anak tunggal saya sangat mandiri. Saya nggak pernah sekolah diantar jemput, tapi saya naik sepeda sendiri. Mungkin balik lagi karena ayah dan ibu saya itu memberikan kepercayaan bahwa saya bisa naik sepeda. Nah kebetulan kalau suami saya itu apa-apa serba takut. Kalau saya boleh naik sepeda sekolah kelas 3 SD misalnya, tapi kalau suami saya enggak gitu. Mungkin karena faktor kita pernah kehilangan anak, jadinya ya memang benar, sampai saya juga ngerasa susah punya anak, dan siapa yang mau kehilangan anak gitu. Benar. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jika di rumah atau saat weekend, apakah tante memiliki waktu untuk fokus atau hobi tante sendiri? Iya, setiap weekend kalau pas suami saya nggak cuti, nggak di rumah, masih di kapal, saya pasti hobi saya adalah maraton drakor. Itu yang bisa saya lakuin, tapi ya tetap dengan kewajiban ibu rumah tangga, ya masak ya apa, cuma tetap nonton maraton. Nah kecuali kalau ada suami, itu saya nggak bisa lakuin itu. Kira-kira hobi tante tuh ada nggak sih yang kayak melibatkan keluarga? Terus kayak gimana reaksi mereka dengan tahu hobi tante? Melibatkan keluarga nggak ada. Reaksi keluarga itu waktu saya hobi, saya pasti cuma bilang oh my god gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih tante mengelola karir atau ambisi pribadi tante tanpa mengabaikan waktu keluarga? Kalau menurut saya untuk karir dan ngorbanin waktu keluarga itu bullshit ya kalau nggak dikorbanin, menurut saya ya. Karena saya udah lebih dari 15 tahun berkarir dari nol sampai saya terakhir itu saya meninggalkan posisi manajer itu nggak mungkin tidak mengorbankan waktu. Karena saya desainer, jadi saya itu hampir karena di US itu ada 4 musim, jadi hampir dalam setiap 3 bulan tuh saya nggak ada free time. Nggak ada free time tuh maksudnya saya dikejar deadline untuk cari desain baru untuk masuk ke next season, begitu terus sampai puluhan tahun. Nah memang worth it dibayarnya dengan penghasilan, tapi ada yang nggak bisa saya tebus, itu adalah quality time dengan keluarga. Karena begitu saya nggak fokus, saya lagi pergi keluarga, pasti saya sibuk buka HP karena saya checking email itu. Apakah tante ada kayak ngerasa sedih pas tante kayak pergi sama keluarga tapi tante masih sibuk check email, atau ada perasaan lain pada saat itu? Sedih enggak, tapi saya merasa bersalah karena saya enggak 100% itu put in my soul waktu kita lagi pergi dengan keluarga. Kayak misalnya mau nonton, saya masih lihat HP karena mau cek email, atau nggak masih ada Kakao Talk dari bos saya gitu. Nah itu aja yang merasa bersalah. Apakah ada momen dimana tante tuh ngerasa kayak mengorbankan salah satunya untuk yang lain? Ada. Seperti 6 bulan ini, saya 3 bulan sampai 4 bulan pertama tuh bos saya, karena orang Korea cewek ya, itu tuh sering kita intens kontak atau Kakao Talk ya, dia selalu nyari saya, are you sure you can stay at home, kamu nggak sayang dengan karir yang udah kamu bangun, dia bilang. Terus ya yang pasti yang paling ngenes itu adalah, kamu mau cari di mana lagi Setio, salary dari nol lagi gitu, kamu udah up and then you go down. Pas itu disitulah
itu yang rasanya tuh jelek gitu. Oke, gimana sih cara tante buat nyikapin situasi kayak gitu? Kalau saat ini saya lebih dekat mendekatkan dirinya ke Allah. Kenapa? Saya balik lagi, semua kehidupan manusia itu kan seperti roda. Sekarang saya going down, tapi ada sisi lain yang going up, yaitu prestasi anak saya di sekolah. Itu benar-benar jauh banget, yang diurus sama ibunya 100%. Karena memang saya setiap hari periksa sekolahnya dia, siapin apa buat lunch time-nya dia, buat bekal sekolah kayak gitu. Jadi everything well control kalau sekarang. Oke. Kira-kira ada nggak sih kayak rasa kesenangan atau kepuasan tante dengan tante yang ngurusin anak tante sendiri dan anak tante nggak milih buat diurusin sama orang lain itu? Rasa kepuasannya ada. Kepuasannya itu kalau misalnya lagi kayak contoh nih, kayak musim pancar, ini kan sekarang musim pancaroba nih, yang lainnya teman-temannya sakit, alhamdulillah anak aku tuh nggak batuk, nggak pilek, berarti saya keep safe her gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa sering tante mencurahkan isi hati kepada pasangan tante atau bahkan orang terdekat tante? Saya nggak terbiasa untuk nyurahin perasaan ke orang lain. Pasti saya nyurahin ke pasangan. Karena satu yang saya pelajarin, kita jangan dalam kehidupan ya, kita jangan pernah nyurahin perasaan ke orang lain. Kadang teman kita sendiri atau ya orang lain itu justru malah yang paling nyakitin kita. Ya kalau kamu masih single ya, daripada ngomongin ke orang mendingan curhat deh di buku, karena buku kan nggak mungkin bisa ngomong. Benar. Kira-kira kalau misalkan tante mencurahkan isi hati ke partner tante, biasanya hal-hal seperti apa sih yang tante ceritain atau curahin? Banyak hal ya, apalagi kita ibu-ibu yang sekarang seringnya ke sekolahan ya, cerita mama A, mama B, ya cerita masakan, ya cerita kelakuan anak, seperti itu. Terus dengan tante yang sering cerita ke partner tante, apakah tante merasa didengarkan sepenuhnya? Kayak cerita tante diterima dengan baik? Ya kebetulan tipe suami saya kan juga nggak pendengar yang baik ya. Jadi yang penting asal kita cerita aja udah plong hati saya, yang dia udah gitu aja jawabannya. Terus kira-kira gimana sih perasaan tante setelah cerita dengan tahu respon dia yang kayak oh ya udah gitu? Kalau dulu baru-baru nikah kesel ya, responnya dia itu nggak seperti yang kita harapin. Tapi semakin kesini ya udahlah, emang dia orangnya begitu ya. Jadi yang penting saya asal cerita aja, yang penting saya bebannya rilis karena nggak punya beban hati. Nah dia emang tanggapannya udah pasti jawabannya nggak ngenakin, ya udah yang penting dia gitu aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira tante punya nggak sih temen yang bisa diajak bicara, mungkin kayak cuman bicarain tentang sekolah atau saling nanya tugas atau apa? Ada ya, temen dari zaman kuliah sampai sekarang itu, kalau kita tuh ngomongin orang enggak, tapi lebih ke opinion. Kayak misalnya contoh, kebetulan kita punya background yang sama, orang tua sakit stroke, jadi kita saling bertukar obat alternatif gitu, atau enggak tempat pengobatan alternatif gitu, seperti itu.
Terus apakah tante merasa percakapan itu penting buat tante dan bisa membantu kehidupan tante sendiri? Eh, Kalau kehidupan mungkin ya cuma sebagai, kan kita juga manusia harus butuh bersosialisasi, ya kan. Nah selebihnya itu adalah kita juga butuh relationship. Menurut tante, dengan masih menjaga hubungan dengan teman sejawat, kalau kita ada perlu atau ada apa ya setidaknya kita masih keep in touch. Lalu, apakah tante mengandalkan sumber daya eksternal seperti konseling atau kayak kelompok komunitas untuk mendapatkan dukungan? Kalau untuk konseling enggak ya, tapi saya ikut komunitas itu ada namanya Milis Hanya Wanita judulnya. Itu via online. Jadi di situ tuh kita tuh banyak ngebaca kehidupan rumah tangga, tentang pengajaran anak, tentang anak yang transisi dari TK mau ke SD, mungkin nanti SD mau ke SMP, seperti itu. Bagaimana tante menemukan sumber daya tersebut dan banyak dampaknya nggak sih buat hidup tante, entah itu dampak positif atau negatif dari komunitas tersebut? Nemuin Milis Hanya Wanita ini, nemuinnya itu pas waktu lagi scroll IG. Nah nemuin itu terus tante subscribe di Milis itu. Menurut tante tuh banyak positifnya ya. Ya negatifnya itu adalah kita tuh jadi konsumtifnya itu dalam hal misalnya, oh ini brand ini ngeluarin ini, oh brand ini, jadi ikut-ikutan just tip kayak gitu. Itu negatifnya. Tapi positifnya itu adalah tante lebih open mindednya dalam hal contoh, jadi dalam kayak sekarang nih ngerasain banget, dulu mah nggak bisa meraktekin bahwa kehidupan circle di sekolahan antara mama itu nggak seribet sekolah kita. Ternyata ribetnya sama kayak kita di lingkungan pekerjaan, dan itu bener gitu ngerasain sekarang. Makanya di Milis itu bilang lebih baik jaga jarak, jadi kita tuh selalu harum. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana tante melibatkan anak-anak tante dalam hal agama? Terus terang kalau masalah agama yang lebih strict itu adalah suami daripada saya, dan yang pasti tuh saya cuma ngajarin anak-anak itu selalu sholat 5 waktu. Itu aja yang saya ajarin, supaya entah saya atau papahnya nggak ada, kita bisa saling ngirimin doa. Karena itu pun juga yang diajarin sama orang tua tante. Kira-kira selain tante ngajarin sholat, itu tuh ada yang lain nggak? Terus kayak setelah tante kasih tahu, apakah pemahaman anak tante tuh sesuai dengan yang tante mau? Kayaknya kalau sekarang mungkin karena masih kecil ya, belum balik, jadi agak males ya, karena bersaing sama acara televisi anak-anak kartun yang dia mauin itu di situ. Tapi kesini ya mendingan sholatnya, yang penting sholatnya bareng sama tante. Sejauh mana nilai budaya atau agama memengaruhi cara tante ngebesarin anak tante? Kalau nilai budaya itu yang masih tante pegang itu sampai sekarang itu adalah tante selalu ngajarin untuk anak tante enggak suka sama cowok duluan. Itu budayanya, karena kita orang Jawa, pokoknya tante bilang nggak ada ya keras-keras di sekolah ya gitu. Terus kalau agama ya
karena dia sekolah Islam otomatis kan pakai kerudung. Cuma kalau keluar takutnya ketemu temannya, jadi tante nggak pernah ngasih pakaian anak itu yang seksi-seksi. Oke, kira-kira nilai tersebut tuh tante terapinnya secara sengaja atau secara alami aja mempengaruhi gaya pengasuhan tante sendiri? Oh enggak, semua nature, semua alam. Oke, kira-kira kenapa tante memilih buat ngajarin nilai-nilai itu untuk anak tante? Karena itu dulu udah pernah dialami sama tante juga. Jadi tante tuh nggak punya banyak mantan pacar, jadinya nggak aneh-aneh juga. Jadi cuma 1-2 orang doang, yang itu memang karena pas udah gede. Dan yang pasti menjaga anak tante dari kenapa-kenapa, apalagi anak perempuan. Oke, makasih banyak banget untuk waktunya. Tapi aku masih mau nanya pertanyaan penutup. Kira-kira apa saran yang tante mau kasih kepada seseorang yang mau menikah atau akan menjadi orang tua? Kalau saran saya untuk zaman sekarang, menikah itu tidak usah terburu-buru. Usia itu enggak menjadi, usia 25 itu tidak menjadi patokan untuk aduh I'm too old to marry. Enggak kok. Justru teman-teman tante tuh yang nikah di atas 30, they have a more happiness than me, yang kelihatannya dari luar. Tapi juga memang benar karena mereka itu sudah mature atau sudah mapan gitu. Itu pesan tante. Jadi nggak usah terburu-buru menikah, dan yang udah menikah sebelum 5 tahun pernikahan itu udah pasti banyak badai. Jadi keep strong. Oke, sebelum aku tutup interviewnya, kira-kira ada nggak sih yang masih tante mau share atau apa gitu? Ya mau tante share itu adalah punya anak itu atau ngasuh anak itu nggak gampang. Nggak gampangnya itu bukan dalam hal biayanya aja ya, itu biaya mah sudah pasti udah dikalkulasikan, tapi adalah mengatur emosi anak. Itu yang paling sulit, karena saya aja nggak bisa nebak pikiran suami kan, apalagi saya nebak pikiran anak yang masih kayak gitu, masih kecil gitu. Kayaknya pertanyaan aku cukup segitu aja. Makasih udah sempetin waktunya buat interview sama aku. Semoga interview ini juga bisa ngebantu orang-orang di luar sana yang mungkin akan menikah atau menjadi orang tua. Tapi kalau misalnya tante nggak keberatan, aku boleh nggak ketemu sama anak tante? Oh boleh, sebentar ya. Oke. Nah ini anak aku, namanya Caca, yang bener duduknya. Sekian video dari Dadah. Terima kasih. Ini dari Caca. Terima kasih. Salam Tante. dari Caca. Terima kasih Caca. Thank you kakak Keke. Salam dari Caca.